Halo kawan. Ya, jadi kembali lagi di channel Ferdi Budiono. Ya, di sini mungkin seriesnya lain daripada yang saya bikin di channel ini ya. Biasanya saya bikin itu tutorial kayak tentang komputer gitu ya. Cuma sekarang saya ingin cari yang beda karena saya ingin di umur saya yang 19 tahun ini saya ingin coba ke ranah bisnis nih teman-teman. Jadi saya ingin dokumentasikan perjalanan bisnis saya itu dari umur 19 tahun ini gitu. Nah, ini kemungkinan akan jadi bisnis pertama saya ya. Apa sih bisnis pertama saya ya? Bisnis pertama saya ini saya mau cerita yaitu kerana tetap di komputer. Jadi tahun 2023 itu aku magang di salah satu perusahaan ya. CV itu di servis komputer gitu ya, servis komputer, laptop sama printer. Jadi saya punya basic oprak-oprak gitu ya, tempat beli spare part juga tahu kayak gitu. Nah, dari situlah saya berinisiatif. Dulu tuh sebenarnya sudah bikin bisnis teman-teman yang sama-sama kayak gini. Jadi saya sudah coba. Tapi target pasar saya waktu itu adalah individual ya. Jadi rumah-rumah, perumahan gitu. Itu kerjanya gila sih. Entrepreneurship banget gitu. Kenapa kok aku bisa bilang gitu? Karena aku waktu itu bikin brosur, bener-bener bikin brosur dari Canva nih, masih ada aplikasinya nih. Canva bikin brosur template gitu tentang tentang ya itu perkenalan tentang servis komputer, laptop, printer ya. dengan kuduk dengan kupon bahkan ya 10% off kayak gitu. Itu aku ngeprint berapa ya, ada kali 500 lembar, jadi HVS itu dibagi empat dan digunting gitu ya, jadi ada sekitar 200 sampai 400-an lembar. Itu saya bagikan ke rumah-rumah teman-teman. Bener-bener gila sih waktu itu. Jadi satu komplek perumahan tuh masih kompleks sebelahnya lagi. Itu gila banget sih. Dan itu aku jalan, bener-bener jalan, bagiin brosur satu-satu ke rumah-rumah gitu. Dan turns out cara itu gak works di aku teman-teman. Jadi capeknya ada, hasilnya nggak ada gitu. Jadi jelek banget sih itu. Dari 400 ya, 400 lembar yang aku bagi-bagikan cuma 2-3 orang yang tanya, itu pun nggak sampai closing teman-teman, nggak sampai deal gitu ya. Nah, akhirnya saya ubah cara main game aku lagi di industri ya, apa, di dunia bisnis. Saya ganti game apa plan yang mau aku buat. Nah, kemarin tuh kan aku terfokus ke individual ya, ke perumahan. Nah, sekarang aku mau terfokus ke korporasi teman-teman. Jadi ranahnya misal ke perusahaan, startup, atau sekolahan. Yang sekolahan juga banyak ya, kayak lab-lab gitu. Nah, ranahnya ke sana. Nah, apa sih yang udah aku siapin buat bisnis ini gitu. Jadi dari beberapa bulan yang lalu, teman-teman, eh, aku udah bikin landing page ya. Landing page sederhana ya. Ini tentang servis komputer, laptop, printer. Tapi ranahnya bukan di individual lagi, bukan di perumahan lagi. Kapok udah ya, capeknya minta ampun teman-teman. Jadi ranahnya di sini seperti yang aku bilang ya, ranahnya di tempat kantor, sekolah, atau startup. Nah, ini landing page sederhana, ini pakai PHP natif teman-teman. Pakai natifan ya, mungkin buat programmer tahu ya. Jadi saya bikin websitenya itu dari scratch, dari awal, tapi pakai PHP natif teman-teman. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript aku nggak pakai. Cuma itu doang sih, sama PHP sama database gitu ya, MySQL dan lain-lain. Nah, di sini sederhana aja. Di sini ada home ya, home. Di sini ada tampilan home. Di sini ada headernya buat perkenalan ya. Di sini ada perbaiki dan rawat perangkat produktivitasmu. Itu moto ya, moto. Ini ada deskripsi dari sederhana. Terus di sini ada WA bisnis saya. Jadi orang-orang bisa langsung ke arah bisnis saya. Terus di sini ada benefit dari kami. Jadi di atas ini ada bagian service ya teman-teman. Kalau diklik itu akan
mengarah ke bagian benefit ini ya. Jadi kalau kita klik mengarah ke bagian benefit. Nah, benefitnya apa aja di sini saya cantumkan beberapa ya. Di sini ada report laporan, ada penanganannya, ada menyediakan beragam aplikasi, ada bebas konsultasi, terus ada follow up kesehatannya. Pelajari selengkapnya, ini juga mengarah ke WA bisnis. Terus ada produk ya, bagian produk di atas ini mengarah ke tawaran kami. Jadi di sini ada beberapa paket lah istilahnya ya. Jadi ranah saya bukan di individual lagi nih teman-teman. Bukan satu perangkat gitu. Jadi sudah saya include-kan gitu. Jadi di sini seperti ini yang ada 89.000 per month atau per bulan itu up to 30 perangkat teman-teman. Setiap pertemuan. Nah, pertemuannya itu 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau 1 bulan tuh kira-kira ada 8 pertemuan ya. Ya, seperti itu. Ya, di sini ada report perbaikan, ada bebas konsultasi sama remote perbaikan. Remote perbaikan itu kayak misalnya jauh nih aku ada di luar tapi ada komputer yang bermasalah. Nah, aku bisa kalau misalnya kesalahannya cuma ada di software itu bisa aku remote seperti itu. Nah, ini juga ada 3 months. Yang 3 months ini ada 40 perangkat ya. Tetap 2 kali pertemuan. Di sini ada 6 month atau 6 bulan. Di sini up to 50 perangkat teman-teman setiap pertemuan. Nah, dan 1 minggu ada 3 kali pertemuan seperti itu ya. Jadi ini paket-paketnya lah. Paket-paketnya yang tawaran kami. Jadi emang ranahnya udah ke korporasi ya, bukan ke individual lagi teman-teman. Kalau ingat individual tuh gila, perjuangan coy. Terus ini ada about us, jadi tentang kami, deskripsi singkat ya, tentang Yanjihan ya. Apa itu Yanjihan dan gimana? Oh ya, saya mau cerita tentang kenapa kok saya milih ke ranah korporasi ya. Jadi saya punya ayah saya itu kerja di salah satu perusahaan. Nah, perusahaannya itu juga ada basis-basis komputernya kayak gitu teman-teman. Nah, setiap kali ada yang rusak kayak printer, komputer, itu mereka langsung simpen di gudang atau malah dibuang gitu teman. Sayang banget kan, padahal masih bisa dibenerin. Jadi barang-barang yang rusak di kantor ayah saya itu saya ambil lagi teman-teman. Saya ambil. Jadi di gudang tuh aku ngomong ke ayah saya, itu boleh nggak diambil? Kalau diambil ambil aja, nanti aku servis di rumah. Dan kalau kalian tahu di belakang itu banyak banget printer teman-teman. Printer rusak yang aku benerin dari perusahaan ayah saya itu, perusahaan ayah saya kerja itu. Nah, itulah kenapa di sini saya mencantumkan agar tidak perlu susah payah meng-hire IT support. Nah, itu juga alasan kedua, teman-teman. Ya, banyak kayak perusahaan-perusahaan itu malas meng-hire IT support ataupun bagian teknisi di dalam perusahaannya karena ya tahu sendiri lah ya. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, ya ngapain gitu. Ya, ngapain gitu ya kan. Nah, makanya banyak perusahaan itu yang nggak nge-hire itu, teman-teman. Jadinya ya itu tadi yang saya bilang. Komputer, laptop, printer itu dibiarkan buang gitu, rusak, dijatuhin di gudang gitu. Padahal ya bisa diperbaiki dan bisa berfungsi kembali kayak gitu. Nah, ini bagian bawah ini ada lantas bagaimana kami bekerja. Jadi step by step gimana bekerja. Kalau misalnya masih bingung ya, kalau kalian masih nggak mau tanya ke bagian WA bisnis, di sini ada beberapa. Ya, ini saya kecilkan dulu lah. Nah, saya pinggirkan. Nah, di sini yang pertama ada memilih paket, seperti yang saya bilang tadi, ada memilih paket. Oh ya, di bagian promosi ini ada dapatkan 1 minggu trial ya. Jadi biasalah, kalau kita ngerintis karir atau ngerintis perusahaan itu pastikan kita tujuannya untuk membantu ya teman-teman. Jadi saya nggak di 1 minggu ini saya nggak berpikiran buat ke ranah closing dulu, saya berpikiran ke ranah reputasi teman-teman. Reputasi seperti itu ya, mungkin ya saya adakan konten kayak gitu ya, konten buat rating juga ya, survei kayak gitu. Nah, itu saya lakuin di 1 minggu trial itu teman-teman, di perusahaan. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan dan pengen nyoba 1 trial, ya boleh ya silakan. Nah, di sini seperti yang saya bilang lagi, memilih paket. Jadi pilih dulu paketnya mau 1 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan. Saya nggak ada yang selain itu ya, karena udah saya fixkan itu coy dengan perhitungan matang.
Terus yang kedua ada jadwalkan pertemuan, tentu saja ya seperti yang saya bilang tadi, satu minggu itu ada 2 kali pertemuan kurang lebih ya, kalau yang itu yang 6 bulan tuh 3 kali pertemuan. Nah, setiap kali pertemuan itu dijadwalkan ya hari apa sama hari apa, apa sama hari apa. Jadi sesuai ketentuan dari perusahaan teman-teman ya. Misalnya, oh saya bisanya hari Kamis karena Kamis lagi kosong gitu perusahaannya. Oh, ya kayak gitulah. Terus yang ketiga ada memecahkan permasalahan. Jadi langsung teknisi turun tangan. Setelah dijadwalkan pertemuan, oh Kamis jam segini, jam segini, jam segini. Gitu. Ya udah kita turun ke lapangan, deteksi langsung kesalahannya di mana beberapa komputer itu ya. Terus ada yang step keempat yaitu selalu follow up, memberikan informasi lebih lanjut mengenai perbaikan dan solusi ke depan untuk kenyamanan. Tentu saja itu reporting juga ya. Jadi kita reporting juga tiap minggu. Niatnya itu saya kasih bagian login sama logout ya di sini ya. Jadi setiap kali user login, mereka itu bisa mengakses bagian download report harian mereka, report mingguan mereka. Cuma belum saya update ya di sini. Mungkin next ya. Karena ini masih landing page sederhana, jadi gini aja dulu. Jadi kalau udah bagus baru guys. Kayak gitu. Ya kurang lebih ini series pertama saya tentang bisnis yang saya lakukan. Saya tahu ini jalan yang susah, tapi saya berharap ini akan jadi jalan yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk konten-kontenan semata kayak gini, cuma untuk scale up juga teman-teman. Ya mungkin itu saja. Dan saya akan bikinkan series ini lebih lanjut ya, series kedua, ketiga, keempat ya, gimana perkembangan bisnis saya ini. Oke, see you dan jangan lupa ikutin terus ya seri ini ya. Bye bye.